Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya, yaitu Tauhidul Asma wa Sifat, Tauhid Asma dan Sifat. Apa yang dimaksud dengan Tauhid Asma dan Sifat? Huwa li'tiqadul jazimu bi anna Allah azza wa jalla muttasafun bi jami' sifatil kamali, yaitu keyakinan yang pasti bahwa sungguhnya Allah itu disifati bijami dengan seluruh sifatil kamal, sifat-sifat yang sempurna. Ya, sifat ilmu, ya, ilmunya sempurna. Sifat qudrah, ya, kekuasaan, itu kekuasaan yang sempurna. Sifat hidup, hidup yang sempurna dan sebagainya. Ya. Wa munazzahun an jami'i sifatin naqs, dan disucikan dari seluruh sifat yang kurang. Ya, tidak ada bagi Allah sifat-sifat yang kurang. Seperti misalnya dulem, ya, berbuat dolim, atau ngantuk, atau lupa, ya, atau mati, tidak ada. Ya, semua sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Kemudian wal imanu bi kulli ma wasafallahu bihi nafsahu au wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alal haqiqah, ya. Dan iman kepada semua apa yang telah disifatkan oleh Allah dengannya untuk dirinya. Maksudnya Allah memberikan sifat untuk dirinya sendiri di dalam Al-Quran, ya. Aw wasafahu bihi Rasulullah SAW, atau yang disifati oleh Rasulullah SAW, ya, dalam hadis beliau. Ya, misalnya beliau mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu adalah maha indah. Ya, berarti Nabi SAW menetapkan bahwa Allah itu diantara namanya adalah, ya, al-jamil, yang sifatnya adalah indah. Ya. Alal haqiqah, berdasarkan hakikat, ya, artinya bahwa itulah yang dikandung oleh bahasa Arab. Ya, Ar-Rahman, ya, maha pengasih, ya. Ya, berarti memang sifatnya adalah rahmat, ya. Ar-Rahman nama Allah, ya, kemudian sifatnya sifat kasih sayang, ya. Berdasarkan hakikat, ya, bukan makna yang lain. Min ghairi tamtsil, tanpa tamtsil. Ya, tamtsil itu menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh, karena, ya, tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'til, dan tidak mengosongkan makna. Ya, setiap nama itu ada maknanya. Ar-Rahman, ya, maha pengasih. Ar-Rahim, maha penyayang. Al-Ghafur, maha pengampun. Ya, jadi nama itu ada makna yang dikandung dari sifat. Dan tidak boleh dikatakan bahwa nama saja kemudian tidak ada maknanya, ya, tidak boleh, ya. Ini harus menetapkan, ya, makna yang dikandung oleh nama Allah Subhanahu wa taala. Wala tahrif, dan tidak merubah makna, ya. Karena Al-Qur'an bahasa Arab, ya, hadis juga bahasa Arab, maka dipahami, ya, harus menggunakan dengan bahasa Arab. Antara lafaz dan makna itu, ya, disatukan. Ya, dan tidak boleh dirubah makna tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Tidak ada yang semisal, serupa dengannya sesuatu apapun, dan dia adalah maha mendengar dan maha melihat. Ya. Ya, ini juga Allah memiliki nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Nah, al-wajibu fi nusus sifat, yang wajib pada dalil-dalil sifat. Nah, bagaimana kita mendapatkan dan membaca dalil-dalil tentang sifat Allah, ya, bagaimana sikap kita? Al-wajibu fin nusus asy-syar'iyyah al-waridah fi sifatillahi ta'ala isbatu al-fadhiha wa ma'aniha 'alal wajhil la'iqi billah. Nah, kewajiban pada dalil-dalil syar'i yang disebutkan dalam sifat Allah, ya, jadi ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi berkaitan dengan sifat Allah. Maka yang wajib adalah isbatu al-fadhiha, menetapkan lafaz-lafaznya, wa ma'aniha, dan juga makna-maknanya. Ya, ada lafaz, ada makna. Ya, maka ditetapkan dua-duanya, lafaznya dan juga maknanya.
tetapi alal wajhil laiqi billah, ya, secara ya yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Ini alasannya, fama'anis sifat maklumah, maka makna-makna sifat itu sudah diketahui, ya sudah maklum lana bagi kita. Lianna Allah taala khatabana bilisanin arabiyyin mubin. Ya, karena Allah taala mengajak bicara kita dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Wa amarona bitadabburihi, dan kita diperintahkan untuk mentadabburinya, ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Falau lam yakun laha makna, kalau dalam ya sifat tidak ada makna maklum yang sudah diketahui, lam yakun lit tadabburi faidah, ya tidak ada faidahnya tadabbur, ya. Kenapa kita diperintahkan untuk tadabbur? Karena lafaz itu mengandung makna, termasuk dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi lafaz-lafaz yang menyebutkan sifat Allah itu mengandung makna, ya, makanya kita diperintahkan untuk tadabbur. Wa amma kaifiyatus sifat, adapun ya kaifiyat, bentuk, ya, atau cara sifat, wa haqaiquha, dan hakikatnya, fala ya'lamuha illallah, ya, maka tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, ya. Sebagaimana kita tidak mengetahui zat Allah bagaimana, ya, kita tidak mengetahui, tapi kita iman bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu ada, Allah itu ada, ya, zatnya kita tidak tahu hakikatnya, ya. Ya, hanya saja dia adalah ya tidak seperti makhluk, ya. Sebagaimana ini yang dikatakan oleh Imam Malik pada waktu beliau ditanya tentang cara istiwa Allah yang disebutkan dalam ayat Ar-Rahman al-Istiwa, beliau mengatakan al-istiwa maklum, istiwa itu artinya maklum, sudah diketahui, wal kaifu majhul, ya, caranya itu tidak diketahui, wal imanu bihi wajib, imannya adalah wajib, dan bertanya tentangnya, tentang tata cara itu adalah bid'ah, ya. Aswal an al kaifiyah, ya, bertanya tentang cara kaifiyah itu adalah bid'ah, ya. Nah, ini kemudian ya nukilan yang sangat banyak, ya, dari para ulama, ya, tentang bagaimana kita wajib beriman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah, dan mengimani bahwa lafaz-lafaz tersebut mengandung makna, ya. Kalau sifat maka juga, ya, kalau nama mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.